Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan... Hari ini warga binaan Lapas Kelas 2 Salemba atas nama Richard Eliezer selanjutnya menjalankan pidana di rutan Bareskrim dengan pengawasan ataupun pendampingan LPSK. Soal itu, artinya kan kita harus tahu bahwa Eliezer ini juga dia adalah terpidana yang juga mendapat status justice kolaborator. Ya, mengapa dikembalikan ke Bareskrim? Bukan persoalan rutan Salemba tidak aman atau tidak, tapi Anda kan tahu terjadi overkapasitas yang luar biasa ya. Apalagi dengan overkapasitas itu belum tentu keadaan rutan Salemba itu memenuhi standar LPSK. Oleh karena itu sudah dilakukan pembicaraan antara LPSK dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dicari tempat yang terbaik. Berarti ada potensi ancaman soal keamanan? Bukan soal potensi ancaman soal keamanan, tapi tempat tidak memadai. Terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Richard Eliezer dikembalikan lagi ke rutan Bareskrim Polri setelah tiba di Lapas Salemba. Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham mengungkapkan bahwa Eliezer dipindahkan kembali ke rutan Bareskrim karena alasan keamanan. Berdasar rekomendasi dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dengan mempertimbangkan keamanan, Richard Eliezer selanjutnya menjalankan pidana di rutan Bareskrim. Rika mengatakan, status Richard Eliezer tetap sebagai warga binaan lapas. Rika juga berbicara atas pemindahan penahanan Richard Eliezer dari Lapas Salemba ke rutan Bareskrim bahwa sudah dilakukan. Pemindahan Richard Eliezer atau Barada E dilakukan secara diam-diam oleh pihak kejaksaan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pada prinsipnya kami siap untuk penempatan Barada Richard Eliezer di Lapas Salemba. Tapi kami juga menghormati rekomendasi dari LPSK yang ketiga. Pada hari ini keputusannya penempatan Richard Eliezer selanjutnya adalah di rutan Bareskrim. Pertama, satu, Richard sebagai justice kolaborator punya hak untuk dipisah ya, baik itu tahanannya maupun pelaksanaan menjalankan hukuman sebagai narapidana dan warga binaan pemasyarakatan. Sehingga pertimbangan keamanan juga, sehingga kami memutuskan tentu saja ini juga dengan Richard ya, keputusannya juga berkaitan dengan penempatan tersebut. Asep berpendapat bahwa melihat status Richard Eliezer sebagai Justice of Collaborator yang kasus ini menumbangkan beberapa jenderal bintang di kepolisian, jadi LPSK sudah tepat mengajukan untuk dipindahkan ke rutan Bareskrim. Dia mengatakan, di rutan Bareskrim, Richard memiliki sel khusus untuk dirinya sendiri, dan tidak bercampur dengan narapidana atau tahanan lain. Pada saat malam harinya, Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan, Rika Aprianti, dan Wakil Ketua LPSK, Susila Ningtyas, mengumumkan bahwa Richard batal dipenjara di Salemba. Rika Aprianti juga sempat menuturkan, selama kunjungan tersebut, Richard Eliezer dan LPSK sudah berkeliling untuk melihat kondisi lapas. Pihak lapas juga sudah menunjukkan sel yang nantinya akan ditempati oleh Richard. Rika berkukuh, Lapas Salemba telah siap menerima Richard dan menjamin keselamatannya, kendati mengalami kelebihan penghuni atau overkapasitas. Kalau ngomongin dengan terkait dengan kapasitas, memang kan kalau kapasitasnya Lapas Salemba itu sekitar 500-an, hampir 600 ya, sedangkan isi terakhir adalah sekitar 1986 kalau tidak salah. Berarti ada sekitar hampir 300% ya, sekitar 300%. Mohon maaf ya, Bu Rika kan pernah kejadian tuh ya, entah LP di Tangerang, LP tempat-tempat di Bali gitu kan. Ya kita kan tidak tahu dan kita tidak berharap hal itu kan tidak terjadi kan. Nah, hal-hal itu yang kita khawatirkan nanti ya, kita kan tidak tahu lah ya namanya orang, tapi sekarang bagus antisipasi pemasyarakatan, rekomendasi LPSK. Jadi mencegah hal yang tidak diinginkan, karena Richard ini kan membuka kotak Pandora yang sehingga beberapa ya jenderal tumbang.
Ya, yang pertama prinsipnya adalah ketika orang telah dijatuhkan sebagai terpidana dan berkekuatan hukum tetap, tentu eksekutornya adalah jaksa. Jaksa pasti menyerahkan ke lapas gitu kan. Nah, ke rutan. Nah, kebetulan yang penting mah yang bersangkutan dieksekusi ke lapas ya. Nah, kebetulan sekarang kan Bareskrim juga bagian cabang rutan ya, Bu Rika ya. Cabang rutan itu ya boleh saja, itu yang pertama. Itu yang prinsip bagi siapapun ketika jadi terpidana dieksekusi tempat manapun ada. Di Bandung, sempatkan di luar Bandung boleh. Ini apalagi nih cuma sama-sama Jakarta gitu. Jadi yang pertama itu. Nah, yang penting yang kedua, karena Eliezer ini statusnya sebagai JC. Nah, JC itu di Undang-Undang LPSK ya ada perlakuan perlindungan sampai yang bersangkutan sebagai terpidana. Jadi ada perlakuan khusus. Jadi ketika kita apresiasi kepada Kumham ya, yaitu lapas, dalam ini dirjen lapas, ya karena dia harus diperlakukan yang bersangkutan itu ada Undang-Undang LPSK ketika yang bersangkutan sebagai terpidana dapat perlakuan khusus. Jadi kalau yang bersangkutan ditempatkan di luar tempat, misalkan di selama ini umumnya di tempat-tempat yang ada tahanan khusus atau lapas, yang paling gampang tahanan lah gitu ya, tempat penjara lah paling gampang dalam tanda petik. Ya dia sebagai warga binaan boleh aja di Bareskrim. Bareskrim juga kan tidak, ya baik yang di Bareskrim maupun yang di Kelapa II, Brimob ya boleh saja selama itu memang cabang daripada rutan gitu kan. Jadi selama itu yang dapat diperlakukan, apalagi selama ini lebih penting lagi yang ketiga, bahwa selama ini kan Ican ketika menjadi sebagai terdakwa juga jadi ditempatkan di Bareskrim lebih aman, terutama pengamanannya itu. Walaupun memang betul ya, kalau Ibu Rika dimanapun juga di lapas pasti ada perlakuan khusus, tapi kan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang kemudian hari, kok tidak salah kalau yang bersangkutan dikembalikan ke tahanan Bareskrim. Padahal biasanya pemindahan narapidana dilakukan secara terbuka di lobi Bareskrim, Mabes Polri. Sulistianingsih mengatakan, di rutan Bareskrim, LPSK sudah memasang CCTV untuk memantau kondisi Richard. Kepindahan Richard ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba justru akan menyulitkan pengamanan, sebab LPSK harus memasang lagi CCTV yang baru. Ya, pengamanan disampaikan oleh pengaman kepolisian dan juga warga binaan LP. Sekarang kedua dulu LPSK kan dijaga LPSK sampai selesai keluar loh kewajibannya dia tuh sampai terpidana sampai dia keluar tuh kewajiban LPSK melindungi dia sebagai JC ya. Ya, jadi malah di tempat di luar mah penggantian identitas dan sebagainya. Nah, sekarang juga karena dia warga binaan nanti ya LP juga bertanggung jawab. Yang penting gini lah ya. Yang penting yang bersangkutan ditempatkan sebagai warga binaan dan tempatnya oleh perundang-undang diberi. Satu itu. Kedua, undang-undang pemasyarakatan yang baru, hak-haknya diberikan. Jadi hak-haknya sebagai sekarang terpidana sebagai warga binaan yang tentu lembaga pemasyarakatan harus turun juga walaupun dia di Bareskrim gitu kan. Bareskrim hanya pindah tempat. Nah, kalau kos dulu di kos A, sekarang tempat kos B aja. Cuma tempat kosnya itu menurut peraturan perundang-undangan Bang tidak bertentangan karena itu bagian dari tempat warga binaan kan. Selama ini misalnya paling gampang inilah. Dulu kan ada kasus yang menarik. Dulu dekat di Brimob kan di asrama di Kelapa II Brimob sana kan orang yang tahan ada bertokoh-tokoh di Brimob. Ya terus warga binaan. Nah sebenarnya juga saya kalau dia ditempatkan di Brimob malah memudahkan karena Ican juga warga Brimob. Ya, cuma masalahnya warga di tahanan di Brimob juga ada juga tahanan lain yang memang takutnya dan sebagainya. Barusan saja kita sampai bahwa semua proses dari rutan Salemba kembali kepada rutan Bareskrim semua berjalan lancar, baik, dan ini sesuai dengan rekomendasi dari lembaga perlindungan saksi dan pelapor mengingat Richard Eliezer adalah sebagai justice collaborator sesuai dengan peraturan perundangan dan